Halo, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik saja. Oke, hari ini kita akan membahas soalan pembahasan dari trigonometri. Oke, untuk soal yang pertama, diperlihatkan sebuah grafik seperti ini dan kita akan menentukan fungsi yang tepat untuk gambar grafik ini. Jadi ini ada pilihannya dari A sampai E, dan kalau kita lihat di sini ada fungsi sinus dan juga ada fungsi kosinus. Jadi kira-kira dari kelima jawaban ini mana yang tepat untuk gambar grafik ini? Oke, kita akan menentukannya. Oke, sebelum membahas ke soal, kita perlu ketahui dulu grafik fungsi sinus itu bagaimana. Jadi seperti gambar yang ada, dari titik A sampai ke titik B ini adalah sebuah grafik fungsi sinus. Jadi dia bergerak dari 0 sampai ke 2pi. Ini adalah fungsi sinus. Jadi bergerak dari bawah, naik ke atas, turun lagi, terus naik lagi sampai ke titik B. Ini adalah fungsi sinus. Jadi dari 0 sampai ke 2pi ini nilainya ini sama dengan 360 derajat. Jadi 2pi itu nilainya 360 derajat. Jadi ini disebut juga dengan satu periode. Jadi dari titik A sampai titik B ini satu periode. Satu periode itu juga sama dengan satu panjang gelombang. Jadi dari titik A naik terus turun lagi ke titik B, ini sama dengan satu panjang gelombang. Atau disebut juga dengan satu periode. Jadi satu periode sama dengan satu panjang gelombang. Selanjutnya grafik fungsi kosinus. Grafik fungsi kosinus itu seperti ini. Jadi kalau fungsi sinus dia bergerak dari bawah naik ke atas terus turun naik lagi. Kalau fungsi kosinus dia bergerak dari atas, dari titik puncaknya ini bergerak turun lalu naik lagi sampai ke titik D. Jadi ini adalah fungsi kosinus. Jadi bisa lihat perbedaannya. Oke, jadi dari titik 0 sini, dari titik 0 dia bergerak sampai ke 2pi, ini juga nilainya sama dengan satu periode atau sama dengan 2pi sama dengan 360 derajat. Jadi dari titik C sampai ke titik D ini 2pi atau 360 derajat. Jadi sama juga ini satu periode sama dengan satu panjang gelombang. Jadi kalau dia dari titik A sampai titik B ini satu panjang gelombang. Terus dari titik C sampai ke titik D ini satu panjang gelombang. Jadi cara membedakannya cuma kita lihat di sini. Kalau ada satu puncak terus satu lembah seperti ini kita katakan satu panjang gelombang. Seperti ini juga kalau kita lihat di sini sudah ada satu lembah. Di sini ada setengah, di sini setengahnya lagi. Jadi kalau kita gabung berarti satu puncak terus satu lembah itu satu panjang gelombang. Atau lebih mudahnya ya kita lihat kalau dari puncak ke puncak kembali itu satu panjang gelombang. Oke. Oke, jadi sedikit catatan nilai pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau 2pi berarti sama dengan 2 kali 180 derajat. Jadi 2pi itu nilainya sama dengan 360 derajat. Oke, kita masuk ke pembahasan soalnya. Dari soal kita ketahui seperti ini. Gambar grafiknya dimulai dari titik puncak, turun, naik lagi, dan turun. Kalau kita lihat ini adalah grafik fungsi sinus atau kosinus. Ya, ini grafik kosinus. Dan berdasarkan grafik fungsi trigonometri pada soal, kita dapat informasi seperti ini. Nilai amplitudonya itu 1/2. Kita bisa lihat di sini. Dari 0 sampai ke titik paling atasnya ini 1/2. Jadi ini sama dengan nilai amplitudo. Jadi nilai A-nya itu 1/2. Terus di sini periodenya itu bergerak dari 0 sampai ke pi. Jadi kita bisa lihat di sini dia bergerak dari titik 0 sampai ke pi. Jadi untuk mencari nilai periodenya kita bisa kurangkan nilai akhir kurang nilai awal. Jadi pi kurang 0. Karena nilai awalnya 0, nilai akhirnya pi. Jadi kita hitung untuk satu periode.
Jadi bergerak dari puncak ke puncak ini sama dengan satu periode atau satu panjang gelombang. Jadi akhir kurang awal atau pi kurang 0 itu jawabannya sama dengan pi. Jadi periodenya itu adalah pi. Satu periodenya sama dengan pi. Jadi berdasarkan bentuk fungsi dari kosinus, fungsi umumnya seperti ini, yaitu y sama dengan a cos kx. Nilai a-nya kita sudah punya, yaitu 1/2. Selanjutnya kita akan mencari nilai k. Nilai k kita bisa mencarinya dengan rumus seperti ini. 360 dibagi k itu sama dengan periode. Dalam hal ini kita sudah ketahui nilai periodenya itu yaitu pi kurang 0. Jadi sama dengan pi. Selanjutnya kita pindah ruas untuk menghitung nilai k-nya. Jadi 360 dibagi dengan pi. Nilai pi itu 180. Jadi 360 dibagi 180. Sehingga didapatkan nilai k-nya itu 2. Oke. Dari sini kita langsung masukkan ke persamaannya. Jadi grafik ini adalah grafik fungsi kosinus. Dan ini persamaan kosinusnya atau fungsi kosinusnya seperti ini. Jadi y sama dengan a cos kx. Nilai a-nya 1/2. Selanjutnya nilai k-nya itu 2. Jadi kita tinggal masukkan saja y sama dengan 1/2 cos 2x. Jadi jawabannya adalah y sama dengan 1/2 cos x. Jadi seperti itu. Jadi kita cukup mencari nilai a dan nilai k, lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini. Oke, selanjutnya nomor 2. Terdapat grafik fungsi seperti ini dan kita akan mencoba untuk menentukan persamaan atau fungsi dari grafik tersebut. Di sini dia bergerak dari titik 0 naik terus turun lagi sampai ke 270. Dan di sini diberikan jawabannya dari A sampai E. Ada fungsi sinus dan juga ada fungsi kosinus. Oke, kita langsung saja untuk membahasnya. Oke. Soal ini seperti sebelumnya, kita ketahui dahulu grafik fungsi sinus dan kosinus. Jadi dari gambar kita ketahui bahwa ini adalah grafik fungsi sinus karena dia mulai dari bawah atau dari titik 0, dia lalu naik terus turun dan naik lagi. Oke. Jadi di sini berdasarkan grafik fungsi trigonometri pada soal dapat diperoleh informasi bahwa nilai amplitudo atau A-nya itu adalah 4. Kita bisa lihat nilai amplitudonya itu adalah 0 sampai ke 4. Ini adalah titik tertingginya atau nilai maksimum atau amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah titik puncak. Jadi di sini titik puncaknya itu adalah 4. Selanjutnya kita akan mencari nilai K. Nilai K kita bisa peroleh dengan rumus seperti ini, yaitu 360 dibagi dengan K sama dengan periode. Jadi periode di sini kita bisa dapatkan dari grafik. Kita tahu bahwa satu periode itu adalah satu panjang gelombang. Jadi satu periode itu dari sini satu puncak dan satu lembah. Jadi dia dari 0 mendapatkan satu periode itu dengan jarak 180 derajat. Jadi satu panjang gelombang atau satu periodenya itu adalah 180 derajat. Jadi di sini kita bisa hitung periodenya itu adalah nilai akhir kurang nilai awal. Nilai akhirnya itu 180, nilai awalnya itu 0. Jadi 180 kurang 0 itu adalah periodenya. Jadi kita bisa peroleh 360 dibagi K itu sama dengan 180. Jadi nilai K-nya adalah 360 dibandingkan dengan 360 dibagi 180 sama dengan K, atau nilai K-nya sama dengan 2. Setelah mendapatkan nilai K sama dengan 2, kita masukkan ke dalam persamaan umum fungsi sinus.
Persamaan umumnya itu persamaan umum fungsi sinus seperti ini. Y sama dengan A sin K dikali alfa plus minus dikali Y sama dengan A sin K dikali X plus minus alfa plus minus C. Jadi ini adalah fungsi sinus secara umum. Atau kita bisa tulis juga Y sama dengan A sin KX secara sederhana. Oke, jadi di sini kita langsung masukkan saja nilainya. Nilai Y sama dengan nilai A-nya 4. Terus sin nilai K-nya itu adalah 2 sesuai dengan apa yang telah kita cari tadi, dikali X kurang 0 karena dia mulai dari titik 0. Oke, selanjutnya kita kali masuk. Jadi hasilnya Y sama dengan 4 sin 2X. Oke, jadi ini adalah persamaan yang sesuai dengan bentuk grafik ini. Jadi rumus fungsi fx sama dengan 4 sin 2x dengan batas intervalnya itu adalah x lebih besar 0 dan lebih kecil sama dengan 270 derajat. Oke, jika teman-teman atau adik-adik belum mengerti bisa komen pada kolom komentar. Terima kasih.